dan hakku dalam bertetangga. Itu di pembelajaran 4. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, Mas Randy coba dipimpin untuk berdoa. Siap, Bu. Teman-temannya dipimpin berdoa Di ya, tempat duduk ya. berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita pembelajaran melalui daring lagi ya, melalui tatap maya lewat Meet. Karena masih pandemi, jadi kita masih pembelajaran daring. Tapi dengan pembelajaran daring, paham ya, seperti biasanya. Kamera harus diaktifkan. Kalau mau bertanya boleh raise hand, itu ada gambar tangan, boleh kalian klik. Kemudian duduk dengan nyaman, nggak boleh sambil tiduran ya. Ya, Whitney ya. Siap, Bu. Kemudian kita lanjut ya. Sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Lagu Indonesia Raya. Sudah bisa semua lagu Indonesia Raya? Indonesia Bangsa marilah berseru, Indonesia bersatu. Indonesia hiduplah tanahku. Cukup ya, kita pembelajaran. Bu Guru bacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan minimal 2 kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat setelah membaca teks. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan masalah sederhana dan penyelesaiannya dari teks bacaan dengan percaya diri setelah berdiskusi. 3. Peserta didik dapat menganalisis video. Bu, boleh? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai dalam bertetangga. Nah, anak-anak masih ingat atau tidak apa itu hak dan kewajiban? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan, ayo. Mbak Whitney coba. Saya, Bu, tahu, Bu. Apa itu hak? Tidak. Hak itu kalau kita misalnya ngerjain bantuin mama nyapu, kita dapat makan, Bu. Bener nggak, Bu? Oh gitu, dapat makan. Saya di rumah gitu. Bantu mama dulu biar dapat makan. Oh, gitu. Iya, soalnya kata mama kalau nggak membantu mama, laksanakan ya. Seperti Mbak Whitney tadi, misalnya membantu ibu, itu hak kita. Misalnya mendapat makan atau mendapat kasih sayang atau mendapat uang jajan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini judulnya tentang apa, Mbak Vinati? Dibaca. Mbak Vinati, halo. Bu. Iya, Bu. Ini permasalahannya tentang apa ya? Judulnya apa? Permasalahan tentang ini, Bu. Nah, 5 menit harus membaca ya. Nanti depan kalian temukan apa sih masalah yang ada di bacaan ini. Ya. Sudah ya? Siapa yang sudah bisa menemukan masalahnya di permasalahan yang pertama? Yang bisa angkat tangan. Ayo. Mbak Widya, sudah menemukan belum? Dan guru kasih waktu loh ya. Ya. Oke, Mbak Widya. Marah-marah, Bu. Mengingatkan itu. Ya, mengingatkan. Ya, dari bacaan itu, Edo mengingatkan supaya apa, Nak? Supaya tidak mencoret-coret tembok. Itu salah tembok, Bu. Ya, itu salah satu contoh permasalahan ya. Guru harap kalian bisa menemukan permasalahan. Kemudian kalian menyelesaikan bagaimana penyelesaian untuk masalah itu. Nah, kalau dari teks yang pertama, dari permasalahan yang pertama itu, Edo memberikan saran supaya tidak mencoret-coret tembok. Nah,
lanjut. Bagaimana sih cara mencari kalimat yang bermasalah dan penyelesaian? Kemudian yang kedua, tandai kalimat yang menimbulkan masalah. Nah, kalian cari satu kalimat yang menimbulkan masalah. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, kalian memberikan saran atau penyelesaian. Nah, kalau memberikan penyelesaian itu harus dengan yang santun, tidak boleh dengan marah-marah ya. Jadi kalau mengingatkan teman, mengingatkan siapapun itu atau ayo, Buang siapa yang sampah, mau jawab? Bu. Ayo. Kok Buang sampah, Bu. Di jalan. Tapi kadang yang buang mama, Bu. Kadang-kadang ya kita harus membuang sampah di tempat sampah supaya apa anak-anak? Supaya nggak banyak lalat. Supaya Tahu, bersih. Supaya Bu, Randy suka bersih, buang Bu, sampah rumahnya, tuh, Bu, Bu. di rumah, Bu. membuang sampah. Bohong, Oh Whitney. gitu ya. Bohong. Mbak Whitney pernah melihat Mas Randy buang sampah di rumahnya? Iya, Bu, kan rumah kita deket Mbak kan, Whitney? Bu. Saya suka lihat, Bu. Deket. Kalau Mbak Whitney lihat Mas Randy buang sampah sembarangan, apa yang dilakukan Mbak Whitney coba? Saya nggak berani, Memarahinya? Bu. Jadi saya diem aja, Bu. Saya takut. Oh takut ya, saya takut. Marahin ya. aja, Whitney. Baik kok ya Mas Randy ya. Aku baik hati kok ya. Aku baik hati. Bukan Mas kok. Randy baik hati, nggak Ya, usah takut. Nah, jadi kalau Mbak Whitney lihat Mas Randy buang sampah Iya, Bu. sembarangan, nah sebaiknya Mbak Whitney itu memberikan saran supaya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sampah ya itu sampahnya berserakan ya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menganalisa bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kita bisa melihat ya, kalau yang lingkungan bersih itu lingkungannya tidak ada sampah, banyak pepohonan hijau. Nah, kalau lingkungan yang kotor itu banyak sampah, tumbuhannya ini banyak yang layu, kemudian terlihat gersang ya. Nah, selanjutnya anak-anak coba perhatikan video ini. Terlihat belum anak-anakku? Sudah Kelihatan, Ibu. Nah, ini nanti coba anak-anak perhatikan, simak video yang Bu Guru share ini ya. Kemudian nanti anak-anak coba jawab pertanyaan dari Bu Guru. Coba kalian analisa dulu isi dari video ini ya. Putarkan ya. Perhatikan dulu. Kemudian membersihkan solokan. Bersih, ada beberapa Sampah pada tempatnya. benar, Membuang pinter. sampah pada tempatnya. Terus apa Ya. ya? Apa tuh, Bu? Itu, Bu. Apa ya? Randy nggak Memperhatikan nyimak, Bu. tidak? Nggak nyimak, Bu. Di rumahnya Tadi lagi tinggal berisik. Tadi- mana Mas Randy? Whitney nakal, Bu. Ya, dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya, atau kita bisa mencari jawabannya. Supaya lingkungan tetap bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya. Kemudian di tempat sampah ya, tempatnya itu bukan di halaman ya, Mas Randy ya. Ya, Kemudian Bu. membersihkan selokan. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya yang belum bersuara siapa ya? Mbak Hak ya. Kira-kira hak apa yang kita dapatkan kalau kita sudah membersihkan lingkungan? Coba Mbak Widya, mana suaranya? Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Karena itu salah satu kewajiban dan kita ya. Dan, Nah, dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan ya. Nah, ini sudah terlihat yang slide selanjutnya. Nah, lingkungan yang Sudah, bersih Bu. itu akan terlihat rapi jika suasananya nyaman dan
asri, udaranya sejuk dan segar, tidak ada sampah yang berserakan, dinding rumah bersih dari coretan dan ada taman bunganya. Nah, kalau lingkungan kotor coba dibacakan. Mbak Whitney coba kalau lingkungan kotor itu apa? Kalau Coba lingkungan dibaca. kotor itu akan berantakan, Bu. Sampah-sampahnya berserakan. Terus udaranya terlalat, Bu. Nah, Jadi Iya, anak-anak Bu. sakit tuh, perut. Bersih, Bu. nah, bersih. Nah, kalau lingkungan sudah bersih, sudah sehat, otomatis kita juga harus makan makanan yang sehat. Nah, terlihat belum gambarnya Sehat. anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, itu ada gambar apa? Coba diperhatikan dulu. Ada 2 gambar. Semongko. Ada buah, Bu. Ada semua mana? Iya, ada sayuran itu, Bu. Ada brokoli. Ada sayuran. Itu paling belakang. Oh, bukan. Itu brokoli. Ya, Mas Randy kok pinter. Siapa lagi? Siapa lagi yang setiap hari makan sayur? Mbak Whitney sudah makan sayur belum setiap Saya, Bu. hari? Saya makan Alhamdulillah. Iya, tomat, Bu. suka sayur, Makan Bu. tomat. Iya, Tomat. Bu. Mbak Vinati juga. Wah, pinter. Nah, jadi setiap hari kalian harus makan sayur supaya apa anak-anak? Sehat, sehat. Supaya Sehat, Bu. sehat. Ya, kalau Supaya Sehat. sehat, Bu. lingkungan bersih, kita nyaman, makanan sehat, nah lengkaplah sudah kita menjadi anak yang sehat dan bersih. Nah, dari kedua gambar ini coba analisa dulu apa perbedaan kedua gambar ini. Yang kedua gambar Waktu yang udah sebentar busuk ya, Bu? Ya, Apa benar. Ini gambar ada apa, Bu? ya. Kotor, Bu, itu. Nah, ini gambar yang kedua. Ya, gambar yang kotor ya. Ini adalah sayuran yang tidak. Sehat. Kalau yang gambar pertama kan kita bisa lihat ini sayurannya segar, hijau-hijau ya. Kalau yang gambar yang kedua, Iya, sayurannya warna-warni, terlihat Bu. layu tidak segar. Nah, kira-kira kita harus makan sayuran yang bagaimana, anak-anak? Yang Yang segar, sehat, Bu. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ya masih bagus, Yang Bu. sehat. Masih bersih, Bu. Ah, ya. Yang masih bersih. Nah, benar sekali. Nah, kira-kira apa saja sih ciri-ciri sayuran yang baik itu yang boleh kita makan itu? Nah, Warnanya masih bagus, Bu. Ciri sayur yang kurang baik, yang pertama layu, Bu. Yang kedua tidak segar. Yang ketiga warnanya grup WA sudah dibaca belum? Sudah dibuka belum tadi ya? Sudah baca-baca belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mau dibuka, Bu. Ya. Ya. Itu LKPD-nya anak. Maaf ini tidak saya tidak saya tunjukkan di PPT ya, tapi nanti anak-anak bisa melihat sendiri di di grup. Nah, nanti materinya sudah dijelaskan semua. Kira-kira ada nggak materi yang belum dipahami anak-anak? Ada yang belum paham anak-anakku semua? Hah? Sudah semua ya, Bu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah Nah, paham, Bu. Alhamdulillah anak-anak semua sudah pintar semua. Sudah memperhatikan Bu Guru, sudah memperhatikan materinya. Nah, dari pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar apa aja anak-anak? Yang pertama, kita Sehat. grup WA ya, nanti lewat Google Form ya. Nanti silakan anak-anak mengerjakan ya. Paham anak-anakku semua? Oke, Sudah Bu. paham semua? Paham, Bu. Ya. Sudah pintar semua. Kalau sudah paham semua, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Coba Mbak Whitney pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, Bu. Baiklah, teman-teman. Bersiap. Oke. Kita tutup pembelajaran kita ya, teman-teman. Kita baca doa. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.